Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Panggabean dari Prodi Studi Agama-Agama. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani, saya dari Prodi Studi Agama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Pasaribu, saya dari Prodi Studi Agama-Agama. Perkenalkan, saya Fauzia Tanjung dari Prodi Studi Agama-Agama. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami dengan judul simbol-simbol agama. Semoga menjadi iktibar bagi kita dan disampaikan kepada yang belum mengetahuinya. Insya Allah. Simbol merupakan ciri khas dari agama, karena simbol lahir dari sebuah kepercayaan dari berbagai ritual dan etika agama. Simbol dimaknai sebagai sebuah tanda yang dikultuskan dalam berbagai bentuknya sesuai dengan kultur dan kepercayaan masing-masing agama. Simbol adalah lambang atau tanda yang berbicara tanpa kata dan menulis tanpa ada tulisan. Terdiri dari sejumlah sistem dan model yang disakralkan di dalam kehidupan keagamaan. Di dalam studi tentang orientasi, simbolisme dikenal dengan 4 sistem simbol yang tersusun secara koheren. Yang pertama adalah sistem kognitif. Kedua, simbol moral. Ketiga, simbol ekspresif. Dan keempat, simbol konstitutif. Simbol kognitif adalah simbol-simbol yang memiliki koheren dengan ilmu pengetahuan. Simbol moral yang berkaitan dengan berbagai ketentuan normatif. Simbol ekspresif yang berkaitan dengan karya seni, dan simbol konstitutif yang berkaitan dengan kepercayaan dan penyembahan sebagai perilaku utama keagamaan. Secara fungsional, keempat sistem tersebut berfungsi dalam memfigurasikan 4 tuntutan kehidupan keagamaan dalam berbagai bentuknya. Keempat kebutuhan tersebut adalah kebutuhan yang bersifat penyesuaian, kebutuhan pencapaian tujuan, kebutuhan integrasi, dan kebutuhan dalam mempertahankan pola-pola yang ada di dalam suatu agama. Macam-macam simbol agama diantaranya: pertama, warna. Bentuk-bentuk warna yang banyak digunakan sebagai simbol adalah putih, kuning, merah, hijau, dan ungu. Warna putih, kuning, dan keemasan sebagai simbol keabadian, kesucian, kemakmuran, dan kebenaran. Merah simbol api dan darah. Hijau simbol-simbol ketenangan, menyegarkan, melegakan. Dan warna ungu dimaknai sebagai simbol bijaksana, keseimbangan, kehati-hatian, dan mawas diri. Selain itu, warna kuning keemasan disimbolkan sebagai lambang kebesaran, keagungan, kewibawaan, dan kemuliaan. Kedua, bulan dan bintang. Simbol ini dimaknai sebagai hati yang peka, yang secara realitas sebagai simbol nabi atau rasul yang memiliki hati yang peka, penghambar, pembawa perubahan, utusan dan orang yang terpilih. Seperti bulan yang berbentuk bulan sabit dimaknai sebagai simbol hati yang represif terhadap cahaya ilahi, sementara cahaya ilahi sendiri disimbolkan dengan bintang segi 5. Yang ketiga, simbol salib yang dimaknai dengan 2 rahasia. Rahasia pertama dilihat dari segi bentuk yang dipandang sebagai simbol manusia, dan dari 2 ruang adalah simbol 2 dunia. Kedua sisi inilah yang membentuk salib sebagai simbol persilangan atau salib. Yang keempat, simbol junar yang dimaknai dengan manusia sebagai makhluk Tuhan yang tidak bebas dalam berbuat. Sebagai makhluk Tuhan, manusia wajib menjalani kehidupannya dengan mengutamakan pelayanan kepada Tuhan dan makhluk-makhluknya. Yang kelima, simbol matahari yang dimaknai dengan alam semesta ciptaan Tuhan. Di Persia, Cina, Jepang, dan Smith, matahari disimbolkan sebagai master atau nabi, penyelamat, dan Tuhan. Matahari dalam bentuk piring emas dimaknai sebagai simbol Jardas atau mahkota. Matahari yang dikelilingi avatar simbol kesucian Hindu Buddha. Simbol matahari juga banyak digunakan pada masjid meskipun tidak dimaknai sebagai lambing suci. Yang keenam, simbol seruling dan bulu merak. Seruling dimaknai dengan simbol penderitaan dan kesedihan, sementara bulu merak
dimaknai dengan simbol pengetahuan. Penderitaan atau kesedihan dan pengetahuan dapat mengekspresikan pesan keilahian secara penuh melalui kedua lambang dimaksud. Yang ketujuh, simbol air yang dimaknai dengan ruh, karena ruh juga mengalir seperti air. Apabila air berada di dalam bumi, maka ruh berada di dalam tubuh manusia. Yang kedelapan, simbol anggur yang dimaknai dengan evaluasi manusia. Anggur adalah simbol keabadian datang melalui suatu proses. Proses buah menjadi minuman dimaknai dengan proses kehidupan yang akan musnah pada waktu yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, simbol merpati yang dimaknai sebagai pembawa pesan atau pesuruh. Terdapat dua makna yang disikapi pada simbol ini, yaitu pertama, merpati sebagai simbol yang mewakili penghuni bumi yang terbang dan bertempat tinggal di surga. Kedua, sebagai simbol yang bermakna sebagai manusia religius yang tinggal di bumi yang berasal dari surga. Yang kesepuluh, simbol buruk yang dimaknai sebagai kendaraan pada sejarah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Buruk disimbolkan dalam bentuk kuda bersayap dan berwajah manusia. Sayap dimaknai pikiran, tubuh dimaknai manusia, dan kepala melambangkan kesempurnaan. Baik,